kolektor hadang seorang wanita di jalan. Ibu rumah tangga korban jambret. Pencuri sembako terkepung warga. Halo pemirsa, setiap pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal hari ini. Kita ke informasi utama pemirsa, kali ini aksi premanisme berkedok penagih hutang atau debt collector kembali meresahkan warga. Nah, ini ada sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita yang dihadang oleh sekelompok pria saat sedang berkendara di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang merasa terancam berusaha mempertahankan kendaraannya sambil merekam kejadian tersebut. Guys ya, nih platnya nih guys, liatin aja nih. Nih uploadnya, yakin muka-mukanya. Dari rekaman video amatir terlihat sekelompok pria yang diduga kelompok debt collector yang berjumlah 4 hingga 6 orang menghadang seorang wanita di Jalan ER Raya, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku mencoba merampas kendaraan roda 2 milik korban secara paksa di tengah jalan. Merasa terancam, korban kemudian berteriak dan merekam aksi tersebut hingga akhirnya viral di media sosial. Menurut keterangan Jamal, Ketua RT 09, lokasi kejadian tersebut berada tepat di perbatasan wilayah RT 09, RT 07, dan RT 02, RW 04, Kelurahan Cengkareng Barat. Sebelum kejadian ini, beberapa orang yang diduga debt collector sempat mendatangi rumah Ketua RT untuk mencari nasabah seorang berjenis kelamin pria. Kalau saya lihat dari video sih memang itu di pertigaannya itu perbatasan 3 RT. Ya termasuk wilayah saya, RT 9, 7 dengan 2 itu perbatasan. Sebelumnya kemarin apa? Ada yang melapor ke pengurus RT atau pengurus RW tentang kejadian ini? Kalau nggak salah sih orang yang ada di video itu belum lama memang ke rumah. Karena kan setiap kredit macet tuh sekarang dia nyarinya tuh ke rumah RT. Meski hingga kini belum ada laporan resmi kepada pihak pengurus RT ataupun pihak kepolisian, warga sekitar mengaku sangat resah dengan tindakan arogansi para penagih hutang yang kerap beroperasi di wilayah Jakarta Barat tersebut. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Bermodalkan kaos dan pistol mainan, 2 preman ngaku-ngaku sebagai polisi dan diamankan oleh warga pemirsa. Keduanya dibekuk saat melakukan pemerasan terhadap juru parkir di Terminal Depok. Mainan bang, kopi, ada kopi. Dalam rekaman video yang viral di media sosial, 2 orang pemuda hanya bisa tertunduk usai melakukan pemerasan terhadap juru parkir di kawasan Terminal Depok. Keduanya dibekuk warga lantaran mengaku sebagai anggota polisi dan sempat mengancam juru parkir. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi mengatakan keduanya mengaku sebagai anggota polisi bermodal kaos dan pistol mainan. Kedua pemuda yang berlatar belakang pengangguran ini diketahui sudah 3 kali melakukan aksi di tempat berbeda. Kedua pelaku mengaku mendapatkan kaos dan senjata api mainan dengan membeli secara online. Dalam aksinya, kedua preman ini memaksa meminta uang kepada juru parkir dengan modus sebagai anggota polisi, dan bila tidak diberikan maka pelaku tak segan-segan menodongkan pistolnya ke arah para juru parkir. Para pelaku memang beberapa kali diketahui melakukan aksinya di Pasar Kemiri Muka, kemudian di Stasiun Depok Lama, Stasiun Depok Baru. Modusnya adalah dengan cara menakut-nakuti para korbannya dengan modus mengaku sebagai anggota polisi dengan meminta sejumlah uang, kemudian kalau memang tidak diberikan akan diancam dengan menggunakan ditodongkan dengan senti mainan tersebut. Sudah sejak kapan? Sudah beberapa bulan ini modus mengaku sebagai anggota polisi tersebut dilakukan oleh pelaku. Berapa kali? Sudah lebih 3 kali. Backgroundnya tidak bekerja, para pelaku tersebut diketahui tidak bekerja dan memang
seorang pengangguran. Ini mereka senjatanya sama kaosnya itu dapat dari mana sih? Ya, setelah hasil interogasi, para pelaku memperoleh kaos, senti mainan, dan kabel tis melalui pembelian secara online. Keduanya juga diketahui sudah menjadi polisi gadungan sejak beberapa bulan terakhir dan melakukan hal yang sama di beberapa lokasi berbeda. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Petugas dari Satreskrim Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam aksi tersebut, pelaku menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah yang akan disetorkan ke bank. Dalam waktu singkat, petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap para tersangka. Inilah detik-detik kejadian perampokan dengan menggunakan senjata api yang dialami oleh seorang sopir truk di jalur lintas Sumatera, tepatnya di daerah Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada Januari lalu. Tidak ada korban jiwa dalam tragedi perampokan tersebut, namun pelaku berhasil membawa uang tunai sebanyak 800 juta rupiah milik pengemudi truk yang akan disetorkan ke bank. Atas adanya laporan ini, tim gabungan dari Satuan Reskrim Barreskrim Mabes Polri serta Polres Tulang Bawang Barat dan Polda Lampung melakukan penyelidikan serta identifikasi pelaku dari keterangan saksi serta korban. Setelah dilakukan proses penyelidikan, tim gabungan berhasil menangkap para pelaku yang ternyata lebih dari 1 orang ini. Petugas pun berhasil menangkap 3 tersangka, masing-masing berinisial AY sebagai otak pelaku, T sebagai eksekutor penembakan, dan D yang membantu menyiapkan sarana serta memantau aksi kejahatan. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 3 senjata api serta beberapa butir peluru. Atas perbuatannya ini, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman berat. Kami tim gabungan dari Satreskrim Barreskrim Polri dibantu oleh Reskrim Polda Lampung dan juga Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat telah berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2026. Jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, atas kerjasama yang baik dari Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat, kemudian Resmob Polda Lampung, di backup oleh Satreskrim Barreskrim Polri, kita melakukan penyelidikan dan sampai menangkap ketiga tersangka ataupun pelaku. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Waduh, pelarian 3 pelaku begal sadis yang menewaskan seorang perempuan di Kuta Utara, Badung, Bali akhirnya berakhir. Sempat buron selama sepekan, tim gabungan Polsek Kuta Utara dan Polres Badung meringkus ketiganya di lokasi berbeda. 2 pelaku dibekuk di wilayah Kabupaten Tabanan, Bali saat diduga hendak melarikan diri menuju Pulau Jawa. Sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di wilayah Sanur, Denpasar Selatan. Inilah rekaman video yang merekam detik-detik peristiwa begal yang menimpa seorang pemotor di Jalan Penghubungan Kauh, Kerobokan Kelot, Kuta Utara, Badung, Bali. 3 penjamret yang menaiki 1 unit motor metik tiba-tiba memepet dari sebelah kiri dan menarik paksa tas milik korban. Akibat tarikan itu, korban kehilangan keseimbangan hingga motor metiknya menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Mengalami benturan keras, korban pun tewas setelah menderita luka serius di bagian kepala. Pasca insiden tersebut, tim gabungan Polsek Kuta Utara dan Polres Badung bergerak melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku yang seluruhnya berstatus residivis. Setelah mengantongi identitas ketiga pelaku, tim gabungan Polsek Kuta Utara dan Polres Badung terlebih dulu mengamankan pelaku berinisial A dan SY di wilayah Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali.
Keduanya diamankan ketika menumpang mobil travel yang diduga hendak melarikan diri menuju Depok dan Purwakarta. Sementara satu pelaku lainnya berinisial AS diamankan di wilayah Sanur dan Pasar Selatan. Ada. Jadi 2 orang yang kita amankan pertama itu sudah menaiki travel menuju Jawa. Kita juga dibantu oleh Polsek Rambitan kemarin untuk melakukan razia pemeriksaan kendaraan yang melewati wilayah Polsek. Kemudian kami melakukan pemeriksaan bersama Polsek Rambitan dan ditemukanlah 2 tersangka tersebut berada di dalam kendaraan tersebut. Pelakunya mau kemana benar? Rencananya mau kemana mereka? Mau ke Jawa Barat. Saat kejadian itu dia mau kemana? Sudah siap travel nanti menuju Jawa Barat, kalau nggak salah di Purwakarta ya, di Depok dan Purwakarta dengan tujuan untuk bekerja di sana. Status kendaraan yang digunakan itu emang milik mereka atau gimana? Nah, status kendaraan ini juga merupakan barang dari hasil tindak pidana pencurian. Nanti kita sudah amankan dan kita akan lakukan pengembangan lebih lanjut. Informasinya sudah dijual. Siapa yang mengotakis itu? Jadi mereka ini keluar dari penjara itu di awal tahun 2026. Jadi mereka ini bertemu di penjara. Di mana lapas Ragunan? Ianya. Ya. Tiga-tiganya. Jadi mereka ada pembicaraan pada saat mereka sama-sama di lapas untuk bekerja ketika nanti keluar. Jadi kalau tidak salah mereka ini keluar ada yang di bulan Januari. Nah, antara rentang di bulan Januari akhir dan di awal Februari 2026. Ya. Jadi ketika mereka keluar, mereka mungkin ngatur siasat, strategi untuk melakukan perbuatan tidak pidana. Cuma terakhirnya jambret kan? Ya, yang terakhir ini jambret. Sebelumnya mereka melakukan pencurian pemberatan dan pencurian. Pelaku berinisial A sebelumnya menjadi residivis kasus curat dan baru dinyatakan bebas 30 Januari 2026. Pelaku SY juga residivis kasus pencurian dan baru menghirup udara bebas per 4 Februari 2026. Sementara pelaku berinisial AS sudah 5 kali menjadi residivis pada kasus pencurian dan baru bebas pada 31 Januari 2026. Ketiga residivis tersebut merupakan teman dekat saat mendekam di rutan kelas 2B Gianyar, Bali. Pasca bebas menjalani masa tahanan, ketiganya nekat melakukan aksi begal lantaran desakan kebutuhan ekonomi untuk biaya hidup dan modal mencari pekerjaan. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiganya harus mendekam di sel tahanan Polres Badung. Ketiganya disangkakan pasal 479 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Pilihan berita kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami di Pilihan Berita Kriminal. Pemirsa, ada seorang ibu di kota Medan jadi korban penjambretan dengan kekerasan di depan rumahnya. Nah, aksi pelaku terekam jelas CCTV dan disaksikan langsung oleh seorang anak berkebutuhan khusus yang saat itu tengah bersama korban. Akibat dari peristiwa itu, korban mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Inilah aksi pelaku jambret dengan kekerasan yang terekam jelas CCTV di Jalan Pelita 1, Gang Tangga Batu, Kelurahan Sidorame Barat 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kita Medan, Minggu siang. Korban, seorang ibu rumah tangga, jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Dirampas oleh 2 pelaku jambret yang berboncengan mengendarai motor. Bahkan anak korban yang diduga berkebutuhan khusus yang melihat kejadian tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa melihat peristiwa itu. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengambil keterangan kepala lingkungan setempat yang melaporkan warganya dijambret hingga trauma dan mengalami luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Dari pelakunya dari Pelita 1 masuk ke Pelita 2. Berapa orang itu?
2 orang pulang ya. Itu korban saat itu baru pulang ya? Baru pulang dari. Dan itu kejadian itu disaksikan siapa itu? Disaksikan anak temannya, saudara lah gitu. Oh. Berarti anak itu menyaksikan itu korban mempertahankan tasnya ya? Iya, kemudian ditarik aja. Nggak ada siapa-siapa saat itu? Nggak ada, kondisi di TV juga nggak ada orang. Cuma saksi itu adalah 1 orang gitu. Anak berkebutuhan khusus itu ya? Iya. Korban kondisinya gimana? Kondisi ya ada luka di tangan sama kepala sedikit memar gitu. Kasus tersebut kini tengah diselidiki Polsek Medan Timur yang langsung turun ke TKP. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Heran, seorang menantu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang tega-teganya pemirsa memperkosa ibu mertuanya sendiri saat korban sedang terlelap tidur. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis lantaran ia berusaha bersembunyi di atas plafon rumah untuk menghindari sergapan polisi. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa mengepung sebuah rumah di Kelurahan Parangbanua, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Petugas berupaya menangkap PA 44 tahun, seorang pria yang diduga kuat telah melakukan tindakan asusila terhadap ibu mertuanya sendiri. Saat akan ditangkap, pelaku sempat membuat petugas kewalahan karena berusaha bersembunyi di atas plafon rumahnya. Setelah negosiasi dan tindakan tegas terukur, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi, turun langsung dibawa ke Mapolres Goa. Aksi bejat ini terjadi pada 19 Januari 2026 lalu. Korban berinisial HA 49 tahun yang merupakan ibu mertua pelaku langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Goa. Berdasarkan hasil interogasi sementara, pelaku mengaku hilaf dan tidak kuat menahan nafsu saat melihat korban sedang tertidur pulas di dalam kamar. Dugaan tindak pidana pemerkosaan. Pelaku dan korban hubungannya apa? Antara mertua dan menantu. Bagaimana ceritanya Bang sehingga menantu ini perkosa korban? Yaitu pelaku masuk ke dalam rumah yang mana saat itu korban sedang tertidur. Kemudian terduga pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Coba melarikan. Pelaku ini pasal diamankan sempat melarikan diri, yang mana pada saat itu pelaku sudah di atas plafon rumahnya. Kemudian karena saat itu anggota sudah mengepung rumah tersebut, akhirnya pelaku nggak bisa melarikan diri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini SA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang unit Reskrim Polres Goa. Pelaku dijerat dengan pasal 473 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Pilihan berita kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan pilihan berita kriminal. Kali ini kepergok hendak mencuri sepeda motor. Seorang komplotan curanmor bersenjata api diamuk massa di Kota Bandar Lampung, Lampung. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Beginilah rekaman CCTV saat 2 orang pelaku curanmor akan beraksi di areal parkir sebuah toko di kawasan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Saat itu pemilik toko setelah memantau gerak-gerik keduanya yang mencurigakan dari kamera CCTV. Ketika salah satu pelaku mendekati sepeda motor, pemilik toko langsung berteriak dan menangkap pelaku bersama warga. Pelaku yang diketahui bernama Suwanda, 28 tahun, warga Tegineneng, Kabupaten Pesawaran ini pun sempat menjadi bulan-bulanan massa sebelum diamankan polisi. Bahkan saat digeledah, ditemukan sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan peluru, serta seperangkat kunci letter T. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2020. Komplotan ini disebut telah beraksi di 5 lokasi berbeda di Bandar Lampung.
dan setiap beraksi membekali diri dengan senjata api rakitan serta senjata tajam. Langsung ke depan dengan gerak-gerik si pelaku ini mencurigakan. Begitu mendekati motor, melihat ada senpi, langsung sama Pak Imam langsung pegang tangannya, langsung dijatuhkan dan langsung dibantu oleh masyarakat, dan langsung Babin Kaptimas juga ikut mengamankan tersebut. Berapa? Awalnya ada temennya, cuman kabur. Melihat masyarakat sudah banyak lari untuk mendekati tokonya Pak Imam tersebut di Jalan Era Basit, di Jalan Untung Suropati. Rupanya dia residivis, sudah pernah masuk juga ke jerat hukum masalah motor juga. Polisi hingga kini masih memburu rekan pelaku berinisial YD yang berhasil melarikan diri. Sementara pelaku yang tertangkap warga itu kini harus mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV melaporkan. Seorang terduga pencuri toko sembako di Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten nyaris menjadi bulan-bulanan warga usai aksi nekatnya terpergok. Pelaku sempat berusaha bersembunyi di atas atap toko sebelum akhirnya berhasil diamankan oleh aparat kepolisian dari amukan massa yang sudah mengepung di lokasi. Inilah rekaman video amatir satu warga Kampung Kencang, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten yang berhasil mengepung seorang terduga pencuri. Dalam video tersebut, pelaku terlihat tak berdaya di atas atap toko sembako usai diduga melancarkan aksinya pada Senin dini hari. Warga yang geram sempat melayangkan bogem mentah ke arah pelaku sebelum akhirnya petugas kepolisian tiba untuk melakukan evakuasi. Pemilik toko Herman mengaku bahwa usahanya sudah 3 kali menjadi sasaran pencurian. Pada 2 kejadian sebelumnya, para pelaku selalu berhasil melarikan diri. Menurut warga, aksi pencurian di kawasan tersebut memang tergolong sering terjadi dan kerap meresahkan para pedagang. Kalau yang kejadian di sini ya itu saya udah nyampe 3 kali lah. Kalau yang ketiga kalinya ketahuan gitu menurut saya. Cuman pas saya Uber itu dia lari gitu, kabur. Nggak ketangkep gitu menurut saya. Yang hilang itu punya abang apa aja tuh, Pak? Rokok doang sih yang diambil. Rokok aja itu yang diambilnya. Bang, emang kejadian ini sering atau gimana sih di sini, Bang? Kejadiannya sering nggak sih, Bang? udah sampai 3 kali. Jadi dia itu kayaknya dua hari sekali gitu ngambilnya waktu saat saya itu. Bang, selain punya abang, toko siapa aja yang kemalingan, Bang? Ya kalau yang setahu saya juga Ilham ya. Terus yang orang Baldesa tuhnya. Terus sama Koncang yang setahu saya. Sama orang Madura yang di bawah itu. Unit Reskrim Polsek Cikulur yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa sejumlah uang hasil penjualan toko serta beberapa pak rokok. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang diduga terlibat dan berhasil melarikan diri saat penyergapan. Untuk kejadiannya memang pada malam hari itu kita mendapatkan informasi dari warga terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang kemudian kita langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku. Ada berapa, Bang? Jumlah pelaku yang berhasil diamankan ada 1 orang. Ada pelaku lain? Pelaku lain ada, sedang dalam pencarian untuk saat ini. Bang, itu yang diambil itu apa aja, Bang? Untuk yang diambil oleh si pelaku berupa uang hasil penjualan warung dan ada beberapa rokok yang berhasil diambil. Bang, untuk rencananya ini untuk apa sih sebetulnya hasil dari pencurian ini, Bang? Jadi tujuan pelaku melakukan pencurian itu ya untuk mendapatkan keuntungan. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cikulur. Polisi menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak main hakim sendiri jika menemukan tindak kriminal di lingkungannya. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda, tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas. Mohon pamit undur diri, tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.